Mohon payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Tuan Guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Ferry Sabtadiputra SPDI. Tidak ada satu ungkapan yang bisa saya katakan malam ini kecuali luar biasa, bisa mengumpulkan seluruh jamaah untuk menuju kepada jalan Allah. Surga untuk orang-orang galang sudah dipersiapkan. Tinggal ibu mau masuk atau tidak, mau yang pakai AC atau kipas angin. Yang pakai AC itulah orang-orang yang berwakaf untuk pesantren kita ini. Yang wakafnya sedikit, surganya pakai kipas angin. Bapak Kepala Desa kita, Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Suherman SPDI. Beliau ini merangkap ulama sekaligus umarok. Hari ini kalau ulama sendiri, umarok sendiri, kayaknya umaroknya sulit untuk dinasehatin. Betul Bu? Dan saatnya sekarang ini umarok harus merangkap ulama. Kalau bisa bukan hanya kepala desa saja yang umarok ulama, tapi camat bahkan bupati adalah orang-orang yang ulama sekaligus umarok. Ya Bu? Bu? Ada pembina kita Bapak Insinyur Haji Waluyo Hadi dengan Bapak Rudianto. Beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh politik yang akan mempersiapkan, memperjuangkan agama kita. Jangan sampai orang-orang di atas sana adalah orang-orang yang nantinya memberikan kebijakan yang merugikan keberadaan umat Islam. Maka kalau bisa wakil-wakil kita haruslah orang yang bisa memperjuangkan Islam, apalagi putra daerah sini. Ya Bu? Majelis hadrah malam ini yang saya muliakan, Al-Ustadz juga sebagai protokol. Malam ini kita hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita yang hadir dimuliakan Allah, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dan dilunaskan hutang-hutang kita. Berarti banyak yang hutang karena aminnya kuat malam ini. Hadirin, manusia ini diciptakan Allah di mana posisi dan kedudukannya itu melebihi dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Hal ini diperjelas dalam surat Ad-Din. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia di mana posisi dan kedudukannya itu melebihi dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia ini akan tetap jadi makhluk mulia jikalau ia sanggup mempertahankan kemuliaannya.
Kalau dia nggak sanggup mempertahankan kemuliaan itu, Allah tegaskan dalam surat Ad-Din, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Di mana kedudukan manusia itu akan lebih hina daripada hewan yang ada. Oleh karenanya pantas, bagaimana supaya kita tetap menjadi makhluk mulia? Allah gambarkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Aku timpakan kehinaan kepada manusia di mana saja dia berada, tanpa mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Rupanya menurut ayat ini, kalau kita mau tetap menjadi makhluk mulia, dua jalur hubungan ini harus kita jaga. Apa itu? Pertama, hubungan dengan Allah. Kenapa kita perlu berhubungan dengan Allah? Sebab manusia diciptakan Allah di dunia ini kan punya tujuan. Dalam surat Ad-Jariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidak aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini semata-mata untuk ibadah kepadaku. Maka orientasi kita diciptakan Allah di dunia ini nggak ada lain kecuali untuk ibadah. Ibadah ini pun bukan sembahyang saja, bukan naik haji saja. Ibadah dalam pengertian yang luas, setiap perbuatan baik modal niatnya karena Allah itu dihitung ibadah. Macam kita ngumpul malam ini, kira-kira ini perbuatan baik nggak? Lah kalau niat kita karena Allah dihitung ibadah. Walaupun saya ceramah, mejanya nggak ada, tehnya nggak ada di sini, itu tetap ibadah. Ya Bu. Lalu ibadah yang kita lakukan ini untuk apa? Manifestasi penjelmaan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Bahkan ada satu ungkapan, seandainya air lautan itu dijadikan tintanya, dahan-dahan kayu itu dijadikan penanya, kau tuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, begitu kering air lautan itu, masih banyak lagi nikmat yang belum mampu kau tuliskan. Ini nikmat terbesar ini pertama apa Bu? Nikmat Islam. Ya Bu. Ibu kenal nggak sama Abu Jahal? Abu Jahal, Abu Rokok. Abu Jahal itu kurang apa dekatnya dengan Nabi? Bahkan hidup ketemu dengan Nabi. Tapi dalam sejarah Abu Jahal itu tidak masuk Islam. Bayangkan dengan kita yang jumpa Nabi kita nggak pernah, jumpa Rasul kita nggak pernah, tapi insya Allah kita lahir dalam keadaan Islam dan mencintai keberadaan Rasulullah sebagaimana yang kita gambarkan dalam hadrah ini. Selalu kita memuji-muji keberadaan Rasulullah. Ya Bu, mudah-mudahan nanti kita di akhirat diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Makanya orang selawat ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang satu pakai Sayyidina, yang satu nggak pakai Sayyidina. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Tapi kata Ki Haji Sirajuddin Abbas, pengarang kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang baca selawat tidak pakai Sayyidina,
pahalanya 1 pahala selawat Nabi. Tapi kalau yang pakai Sayyidina pahalanya 2, 1 pahala selawat Nabi, 2 pahala menghormati Nabi. Ya Bu, pakai Sayyidina saja. Ibadah yang kita lakukan bentuk syukur kepada Allah. Bahkan orang yang pandai bersyukur, Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kamu mau bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, aku tambah nikmat-nikmat itu. Tapi kalau kamu engkar, awas, azabku sangat pedih. Hidup ini rupanya nggak terlepas kalau kita pandai bersyukur, ditambahin nikmat oleh Allah. Makanya kita bersyukur sebenarnya jadi orang Indonesia ini Pak. Cina kemarin panasnya luar biasa, sampai jemuran terbakar semua. Saking panasnya 68 derajat Celcius. Lah Indonesia, iklim kita ini Bu, ada iklim namanya musim panas dan musim hujan. Iklim kita standby. Arab Saudi panas, bahkan di Madinah itu lebih panas. Kalau kita keluar malam itu macam kita dekat api yang terbakar, panas. Indonesia luar biasa. Itu makanya kita ini, negara ini sebenarnya kaya ini Bu. Tanahnya subur, negerinya makmur. Saking suburnya, lautan ini kolam susu itu Pak. Tongkat ditanam jadi tanaman, sampai ikan dan udang menghampiri dirimu. Maka betul kalau orang bilang tanah kita ini tanah surga. Tapi kenapa kita mengalami multidimensi krisis? Indonesia pernah krisis ekonomi, masuk krisis sosial, bahkan hari ini krisis moral di kalangan generasi kita. Padahal kita kaya. Itu makanya saya ngomong, Indonesia sekarang ini kok akrab sama musibah. Angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Menurut Ibu, musibah yang turun ujian apa teguran? Sadar kalau begitu. Kenapa kita bilang teguran? Surat Ar-Rum 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan oleh perbuatan manusia. Allah timpakan sebagian itu supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kalau begitu, musibah yang turun ini Bu, teguran ini. Maka selalu saya ngomong, betul kata Bang Ebit GAD. Kawan, coba dengar apa jawabnya. Ketika ia bertanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana alam ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada ombak, kepada karang, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah laku manusia yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Atau sebaliknya Allah yang sudah mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita tanya pada rumput yang bergulir. Ho 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 ho. Itu memang ada huhunya, nggak boleh dicegah. Kalau begitu ayo kita banting setir ngadep Allah. Itu makanya Pak, kiamat ini kenapa nggak turun? Ada 3 penyebab kiamat ini nggak turun. Pertama, masih ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha.
li kalimatan jamilah la nafi illahnya manfi illa isbat Allah musbat. Dalam la ilaha illallah ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus, ditambah 9 iqaid, jumlah 50. 50 inilah yang terungkap dalam makna la ilaha illallah. Kiamat nggak turun selagi masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, masih ada bayi-bayi yang nyusu. Kiamat nggak turun. Yang ketiga, masih ada orang tua yang malam sujud. Ya Bu? Jadi ada 3. Yang mengucapkan la ilaha illallah nggak turun kiamat. Bayi nyusu. Orang tua sujud. Nyusu pun coba diluruskan dulu ini apa waduh. Bu, bayi nyusu, orang tua sujud, orang tua sujud, bayi nyusu. Itu kiamat gak turun. Lalu dalam konteks hubungan dengan Allah, ya kita harus tahu dulu dengan Allah. Maka orang mau nyembah Allah, kenali dulu Allah. Maka wajar kalau ditembung tuan-tuan guru kita membuka kita pertama kali bicara tentang awaludin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Bagaimana cara kenal Allah? Dalam ilmu tauhid pertama kenali dulu namanya. Itulah yang disebut dengan tauhidus sifat, tauhidul asma. Kenal nama. Nama Allah ada berapa? 99. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Dina, ya. Penyakit kita itu awalnya aja ngemok. Asmaul Husna. Kenal nama nggak cukup, harus kenal sifat. Itulah tauhidus sifat. Karena kalau kenal nama banyak orang kesasar. Ya betul, guru kita dulu Tuan Haji Oka Mas'ud menggambarkan begini. Kalau kita cuma kenal nama Allah, tak kenal sifat Allah, berapa banyak orang disuruh nyari daun sirih yang diambil daun merica. Kenapa begitu? Karena daun sirih dengan daun merica itu mirip. Kalau dia cuma kenal nama, tidak kenal sifat daun, bisa kesasar kita, Bu. Kalau daun sirih macam mana, Bu? Ciri-cirinya, sifatnya kasar. Kalau daun merica kasar ya. Kalau daun sirih apa, Bu? Kalau daun sirih itu berbuah semangka. Karena kalau kau begitu, aku begini, sama saja. Itu ciri-cirinya itu. Kenali sifat wujud kidam bako. Allah Ta'ala bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Yang dimaksud ada bukan adanya seperti kita. Allah Khalik, kita makhluk. Allah yang menciptakan kita, kita yang diciptakan. Menurut akal yang menciptakan sama yang diciptakan pasti beda. Karena nggak sama tukang roti dengan tukang rotinya. Ya Bu? Apa sama roti sama tukang rotinya? Jelas beda. Nggak pernah kita ngomong, abang tukang roti ya? Kok tahu? Mukamu macam roti, bukan? Nggak ada. Itu makanya sekarang ini betul yang dibilang Ustadz Ferry, banyak paham-paham yang berkeliaran di negeri kita ini. Akan datang saya kalau diundang lagi, saya akan sampaikan 73 golongan itu yang mana-mana saja. Dan kita apa golongannya? Ya, kalau dipanggil lagi insya Allah.
Penjelasan kaji harus diulang-ulang terus. Karena ada semalam saya ngaji tauhid, ngaji sifat 20. Ini banyak provokasi tentang ngaji sifat 20. Jadi ada yang ngomong jangan ngaji sifat 20, nanti bisa gila. Padahal berapa banyak orang gila? Bukan karena ngaji sifat 20. Karena kemarin calon bupati nggak lulus gila. Bukan ngaji sifat 20. Ini banyak yang memprovokasi itu. Calon DPR nggak ada. Karena habisnya pun nggak banyak. Nadirin, waktu saya ngajarkan kitab 20 itu, kalau nggak silap, bicara tentang sifat yang pertama, Allah wujud. Jadi ada yang nanya, Ustaz, apa makna kalimat sumastawa alal ars? Allah bersemayam di atas aras. Saya bilang ini kita paham ahlus sunnah wal jamaah, karena ini ayat disebut dengan ayat yang namanya mutasabihat, ya, maka ditakwilkan ayat itu. Apa maksudnya? Allah bersemayam di atas aras, kedudukan Allah, kekuasaannya meliputi sampai ke aras. Langsung dia jawab, kalau guru saya ngomong beda, Pak. Apa maksudnya? Allah meliputi ke aras sana, Allah duduk di aras sana, Pak. Di kursi aras. Maksudnya, ya Allah duduk seperti kita. Ini kalau dalam konteks paham i'tikad namanya paham mujassimah. Menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk. Maksudmu duduk apa? Ya duduk seperti Bapak duduk di kursi. Terakhir kutanya, kalau Allah duduk seperti kita, seperti duduk di kursi ini, Allah sama kursi itu duluan mana? Dia bilang ya duluan Allah, Pak. Jadi sebelum ada kursi, Allah duduk di mana? Terakhir bingung dia, duduk di mana ya, Pak? Baru ku jawab, duduk di kepalamu itu, Pak. Allah itu bukan jisim, bukan jirim, bukan benda. Kita nggak usah jauh-jauh cerita Allah lah. Yang diciptakan Allah aja kita nggak tahu. Angin, tahu Ibu angin? Tahu. Warnanya warna apa? Ada yang ngomong warna merah, Ustadz. Itu kan kalau keroan kamu. Ya memang kalau keroan warna merah. Ya angin itu kalau di badan warnanya merah karena dikeroin. Kalau ke botol ya jadi minyak angin kan gitu. Angin saja kita nggak bisa nengoknya, nggak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Kita ambil tamsil yang jauh, Allah tak bisa dilihat dengan mata yang zahir ini. Allah tak bisa juga diraba dengan jasad kita ini. Tapi keberadaan Allah bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Saya tanya sama ibu pernah naik pesawat? Nah, yang belum pernah saya usulkan nanti ke Tanjung Berawak. Karena di dekat sungai ada pesawat. Ya, Bu. Ini saya usulkan. Nah, misalnya ibu naik pesawat, di atas sana pesawat itu goyang, bahkan mau terjatuh, siapa yang ibu sebut? Allah. Tetapi suami ibu di samping, kok nyebut Allah? Dan kenapa pesawat itu goyang? Karena yang ibu naik itu pesawat kecil. Naik kapal kecil takut goyang-goyang. Naik kapal besar tidak ada, itulah haji. Kenapa yang kita sebut Allah? Fitrah kita sudah bicara bahwa sebenarnya 4 bulan dalam kandungan kita semua ini sudah ada kontrak janji dengan Allah. Ketika manusia pertama diciptakan dalam bentuk jasad, jasad ini unsur tanah.
Al-Mu'minun ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia jasadnya dari saripati tanah. Jasad ini dari tanah, makanya kalau mati pulangnya kemana? Ke tanah. Tanah ini pun macam-macam ini. Ada tanah liat, itu gampang dibentuk. Kayak semalam waktu saya haji nengok orang Arab, saya pikir ini dari tanah liat. Karena cantik-cantik, ganteng-ganteng. Itu mungkin orang Arab itu dari tanah liat. Kalau kita orang Indonesia ini karena suka bertengkar, mungkin saja kita diciptakan dari tanah sengketa. Udah tanah garapan, suratnya nggak ada, bertengkar pula. Itulah mungkin unsur jasad kita. Jasad berproses 4 bulan dalam kandungan, ditiup ruh. Al-Hijr 29, fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah sempurna kejadiannya, ruh diturunkan, hiduplah dia, cuma nggak bisa bergerak-gerak. Jadi kalau di HP itu Bu, jasadnya itu casingnya, ruhnya itu ya baterainya. Lalu setelah jasad dicampur ruh, muncul apa? Muncul yang disebut dengan nafs. Nafs ini artinya diri. Itulah sebenar-benar diri. Jadi bahasa kita, ini air, ini botol diisi air jadi aqua. Botolnya jasad, airnya ruh, aquanya jiwa. Maka kalau dikaji diri ini, mana yang sebenar-benar diri? Itulah nafs, jiwa kita. Mana dalil? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada istilah dalam jiwa itu, kadang dia fujur, kadang dia takwa. Kadang dia jadi malaikat, kadang jadi setan. Ya Bu. Bu. Jadi manusia ini bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Sekarang ini ibu di majelis taklim jadi malaikat, pulang ngaku. Maka jiwa ini bahasa Arabnya nafs. Nafs itu bukan akhirnya aku menemukanmu, itu nafs lagi. Nafs ini artinya diri. Kalau 2 diri, nafsani. Kalau banyak diri, anfus. Banyak diri mati semua, mampus. Jadi bahasa Arab ini tinggal ngolah saja. Nah setelah jadi baru dikasih janji sama Allah. Al-A'raf ayat 172, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Inilah waktu di pesawat ibu ingat akan janji itu. Allah, inilah yang sebenarnya kalimat Allah ini terus kita zikirkan dan kita lafazkan. Maka siapa yang baca tiap hari la ilaha illallah 100 kali, dalam kitab Jam'u Jawami dikatakan bahwa nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, mukanya terang seperti 14 bulan purnama. Di dalam kitab Aqidatun Najin, siapa yang membaca la ilaha illallah 1 hari 300 kali, berarti dia sudah bertorikoh kepada Allah. Enggak datang ke Besilam pun enggak ikut suluk, sudah torikoh. Yang penting la ilaha illallah terus. Kalau dalam dunia torikoh ditarik dari pusat, la ke ubun-ubun, ilahnya lemparkan ke bahu sebelah kanan, illallahnya pukulkan dalam kolbu. Karena hati ini terletak di 2 jari di bawah susu kita ini. Nah, nanti aja ngukurnya di rumah ya Bu, jangan di sini. Ini saya bilang begini terus lakukan di rumah. Karena guru-guru toriko kita ngajarkan 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Makanya pantas waktu cita-citata mengatakan sakitnya tuh di sini, dia menunjuk yang dada sebelah kiri. Di kalimatnya la illallah,
lama-lama kolbu kita ini pun terbiasa dengan kalimat Allah. Maka zikir la ilaha illallah, zikir syariat, Allah Allah, zikir toriko. Kalau sudah nanti hati hidup, hatinya berzikir. Nah, inilah orang-orang yang suka berzikir, meninggalnya pun jadi tamu Allah. Akhirnya dia diundang matinya, bukan dipanggil. Apa bedanya panggilan sama undangan? Beda. Panggilan serem, undangan rileks. Contoh, pejabat dipanggil KPK, serem itu. Tapi kalau pejabat diundang KPK, agak rileks yang datanginya. Kenapa? KPK nyunatin anak. Kalau ibu nanya mana dalil panggil Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzina tafiruna minhu fa innakum mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sungguhnya mati yang kamu lari daripadanya akan datang menjemput kamu. Kalau diundang dalilnya Al-Fajr 27, 28, 29. Ya ayat Tuhan nafsul Makanya kenapa saya selalu mengkaji tentang nafs, tentang diri, karena orang mati itu bicara nafs. Contoh, kalau ada orang mati, apanya cerita yang diambil oleh Allah? Nafsnya. Buktinya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Mana ada kullu ruh? Jadi supaya kita tahu ruh itu siapa. Ruh itu cuma titipan. Ya Bu? Jadi kalau innalillah, kembalilah masing-masing jasad pulang ke tanah, asalnya tanah, ruh dari Allah, pulanglah ruh ke Allah. Siapa yang akan mempertanggungjawabkan kita dalam kehidupan di dunia ini? Nafs, jiwa kita. Inilah maksudnya. Ini hubungan dengan Allah, rajin zikir. Yang kedua, 10 menit lagi ya Bu. Orang saya naiknya malam tadi jam 10. Nah, jadi ini setengah jam saja. Yang kedua, hablum minan nas. Manusia ini dalam psikologi disebut dengan makhluk sosial. Aristoteles mengatakan kita makhluk John Politikon, makhluk sosial. Gaya hidup kita selalu bersangkutan dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Jangan ibu sementang kaya terus ibu nggak mau berhubungan dengan lain. Jangan pula nanti kawan-kawan kita jadi anggota DPR terus nggak mau berhubungan dengan rakyat. Terakhir bapak ibu nanti bisa seperti Caca Andika, masak sendiri, nyuci sendiri. Nah, hablum minan nas inilah yang perlu kita gabungkan. Perlu kita konsekuensikan. Apalagi keberadaan kita umat Islam ini banyak loh Bu, 85%. Selalu kita ini dimainkan orang. Kita nggak pernah jadi pemain, padahal kita mayoritas. Kenapa begitu? Karena hari ini kita salah mengamanahkan orang-orang yang duduk di atas itu yang tidak membela agama. Salah satu aja Pak. Begitu haji ditetapkan ongkosnya, orang berangkat pun nggak gembira. Bapak berangkat ya? Iya. Tahun ini Pak? Iya tahun ini. Kenapa? Karena pelunasannya sama dengan ketika ia dapat nomor ketika dia bayar awal. Ini salah satu kebijakan. Saya takut nanti kalau ini terus kita percayakan kepada orang-orang yang memang tidak membela agama ini, rasa ngaji ini itu harus pakai surat izin. Harus pakai surat izin. Saya berdakwah pun harus pakai surat izin. Jadi oleh karenanya di sini hadir tadi pembina-pembina kita. Ada Pak Waluyo Hadi, calon anggota DPR Provinsi Sumatera Utara. Ada Pak Rudianto sebagai pembina kita, calon DPR untuk Kabupaten Liserdang. Dari Galang, putra-putra daerah. Kalau kebersamaan ini bisa kita bangun, apa yang nggak bisa terjadi? Ya Bu? Bu, Ibu jangan murah kali lah. Ketika nanti ada orang-orang yang di luar daerah sini datang, memang ngasih kita, tapi itu hari saja. Besok-besok, lamim mati datelam, bayam mati date baik. Lambai.
dipercayakan kepada putra-putra daerah kita. Makanya tadi Ustadz Ferry sudah mengatakan itu, Pak Waluyo ini kurang ini, Pak Rodianto ini kurang ini. Ya orang ini pun saya yakin mau kontribusi asal jelas. Karena sekarang ini kan banyak nggak jelas ini, Bu. Ya, Bu. Nah, makanya jelas. Dan orang ini berharap tidak harus dalam arti diberi materi, tapi terus kontinuitas. Ya, mana tahu mereka punya program Al-Fatih, insya Allah setahun sekali kita akan mengadakan wisata dakwah. Siapa pendana? Nih, anggota-anggota DPR yang punya dana, punya gaji yang besar untuk kemaslahatan kita. Saya pun paling-paling bisa bantu ya 2 bus, itu pun sopirnya buta. Saya siap. Ini kebersamaan yang penting. Sekarang ini harus transparansi, keterbukaan. Jangan lagi kita salah memilih wakil kita. Karena ibaratnya macam sholat berjamaah ini, Ustaz. Kenapa orang yang di belakang imam itu yang nggak sembarangan orang dalam bab fikih? Supaya kalau dia salah, yang negur itu yang di belakang. Yang di belakang harus orang yang ngerti. Misalnya imam takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belakang subhanallah. Orang Fatihah belum kok Iqra. Nah ini maksudnya. Jadi imam pun Iqra bis subhanallah. 3 kali subhanallah nggak ngerti juga, baru diluruskan. Nggak usah preman meluruskannya. Pakai kode etik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, imam pun ngerti. Fatihah belum rupanya. Jangan ngomong, Mam, Fatihah belum, Mam, Fatihah. Batal sholat. Seperti itunya sebenarnya DPR itu. Makanya kita umat Islam ini harus kompak. Apalagi yang digalang ini harus bersatu. Ini Pondok Al-Fatih ini sebenarnya bukan punya Ustadz Ferry. Beliau ini cuma amanah saja untuk mengelola. Kita-kita inilah yang punya, yang berwakif. Itulah yang disebut dengan sedekatin jariah. Pahalanya mengalir. Kalau Bapak infak ke masjid, misalnya 1 juta, masuk ke kota, ya Bu. Kalau tidak dibangunkan oleh najir itu, tak jadi sedekatin jariah. Maka sedekatin jariah itu menurut mazhab Syafi'i identik dengan harta wakaf yang disumbangkan untuk kemaslahatan umum. Harta wakaf itu yang mengalir terus sampai ke kubur kita. Dan sedekah ini supaya Bapak tahu, orang-orang di kuburan itu mereka doa sama Allah, ya Allah, hidupkan saya sedetik saja. Mau ngapain? Mau sedekah ya Allah. Kenapa begitu dia ngomong? Karena dia tahu di alam barzah sedekah itu penolak ajab kubur. Makanya kalau ibu rajin sedekah, 70 pintu bala musibah di tempat ini insya Allah akan lolos. Dengan ibu rajin bersedekah, apalagi bentuknya wakaf. Misalnya ibu rajin nyumbang, dari akulah tanah semeter, 2 meter, 3 meter. Tiba-tiba ibu lewat di jalan depan, ditabrak motor dump truck. Motor dump truknya yang hancur total. Ibu sendiri tewas. Orang dites-tes, jangan. Kalau nggak dites, insya Allah selamat. Karena saya ceritakan lagi nih Ustadz Ferry, waktu kejadian angin puting beliung Bu, kan di Batang Kuis, rumah penduduk habis. Tengah-tengah rumah Bu aja kesenggol pun enggak. Terakhir turun bupati, awak pun turun karena awak dewan penasehatmu. Oh. Lalu waktu Pak Bupati ngomong itu kok ada satu rumah punya Bu aja nggak kena angin puting beliung. Apa amalannya? Saya tanya, Bu, yang lain hancur total, rumah ibu tetap berdiri menantang. Apa amalan ibu? 2 amalan yang tidak saya tinggalkan. Pertama, saya rajin sedekah. Oh, sedekah itu menolak bala. Yang kedua, saya rajin minum jamu tolak angin. Oh, jadi 2 amalan ini jangan ditinggalkan. Sedekah menolak bala. Jadi kalau begitu hidup ini Bu,
Nggak ada yang bisa kita buat kalau kita nggak bersama-sama. Orang Islam satu dengan yang lain kalbunyanun, macam bangunan. Bangunan ini nggak bisa berdiri. Siang tidak bisa berdiri kalau tidak ada pondasi. Seng tidak bisa nongkrong di atas kalau tidak ada tiang. Makanya pernah merepet seng sekali-sekali sama tiang. Tiang, kau enak, kau di bawah. Panas, aku yang kepanasan. Kena hujan, aku yang kehujanan. Terakhir tiang ngomong, seng, jaga mulutmu. Memang panas kau kepanasan, hujan kehujanan, tapi kau bisa nongkrong di atas karena aku yang topang dari bawah. Kau bisa jadi anggota DPR karena aku yang sokong dari bawah. Maka kalau kau di atas, jangan lupa sama yang bawah. Insya Allah Bang Waluyo sama Pak Rudi nggak akan lupa sama kita. Iya Bu? Insya Allah. Ya amin-amin aja, nyoblos tetap. Amin-amin komitmen, kita tengok suara nggak ada. Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Insya Allah kalau kebersamaan ini kita bangun, insya Allah. Rumah tangga pun gitu Bu, kalau kita bangun saling pengertian, modal hidup saling pengertian, rumah tangga pun akan bahagia. Suami senyum, istri senyum, enak. Sampai suaminya nggak sadar, Dek, bila kamu sama-sama senyum. Ini kadang-kadang suaminya senyum, Bu, suaminya senyum, malah istrinya nengok, malah ngomong, apa tengok-tengok? Sampai suaminya berpikir, ini anak PP ranting mana sih? Padahal senyum ibu sama suami itu sedekah, bahkan pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji dan umroh. Seorang istri yang senyum sama suaminya, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Maka amalkan besok senyum. Dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Senyum. Ibu mau tahu pahalanya, Bu? Ibu akan diantarkan ke rumah sakit jiwa yang ini alhamdulillah anak-anak kita ini pun Bu terdidik dengan baik. Karena hari ini tantangan besar ini generasi muda. Imam Al-Ghazali pesan jadi di Safinah inna bahrul amik, perbaiki kapalmu, betulkan sampanmu, lautan ini sangat dalam. Apa itu? Jaga iman anak-anakmu karena kehidupan di dunia ini laksana badai gelombang di tengah lautan. Kalau iman tidak kuat, karamnya anak kita. Dengan berbagai merek hari ini tantangan-tantangan yang selalu dihadapi dengan remaja-remaja kita. Nah, remaja kita ini darahnya muda, darahnya para remaja. Dan tak pernah mau mengalah. Jadi kalau begitu dididiklah anak-anak kita ini, alhamdulillah berdiri hadroh ini lumayan ini. Anak-anak ini sudah pakaian budaya seperti ini, alhamdulillah. Saya tadi mau pakai ini juga, Ustaz, pakaian jubah. Mak adalah pakaian biasa aja lah, supaya bisa ngopi. Karena enggak pakaian yang dilihat Allah, yang dilihat adalah hati ya Bu. Ya kita orang di Indonesia ini bahasanya pakaiannya biasa-biasa saja. Kalau santri ya pakai sarung, kalau ini ya pakai peci, begitu-begitu saja. Ibu ya biasa aja lah jilbab, itu harus panjang-panjang sampai ke bawah. Karena wanita yang soleha itu khairun nas khairun nas imra'atun in nadharat 'alaiha sarratka. Wanita soleha kalau ditengok suami menyenangkan hati suaminya. Jadi bukan wanita soleha itu yang rajin baca Quran, rajin sholat duha, tapi ditengok suaminya menyenangkan hati suami. Kayaknya ibu nanti, Bang, tengok aku Bang, senang gak? Suaminya jawab senang. Dari depan Bang, dari depan Inka Kristina Bang, penyanyi lama. Dari samping Bang, dari samping kayaknya Sofia Lajuba, pemain lama. Belakang Bang, Mak Lampir, bahas wajah tunjukkan integritas kita membangun tatanan kehidupan rumah tangga. Ini udah maaf-maafan Bu? Ini ibu-ibu banyak ini hari raya sibuk tebing, langkat. Mana Bu?
ngapain? Halal bihalal. Sibuk salaman sama suami orang. Sementara suaminya sendiri nggak disalah. Suami kita duluan. Kalau orang Jawa ini memang tinggi tata krama. Saya mertua saya kalau hari raya sungkem itu lama itu. Nanti saya habis ngomong, mertua yang ngomong. Kok nggak kedengeran, saya tengok, masih ngomong lagi. 23 tahun. Pak kula mriki ngaturaken sedaya lipat kula. Saking kiranya iki bulan prihatin sampai 30 lantusan nih Bapak. Dimaafke dilahirmatin. Apa lu dek ngomong, awakku ngrungok. Kok nggak krungu, tengok sik ngomong Pak. 23 tahun ku lakukan itu. Kenapa ku lakukan? Karena warisannya belum dibagi-bagi. Kalau udah dibagi males pegel kok Bu, berjam-jam. Tapi begitulah harga jual tinggi. Tidak seperti ini minta maaf enak aja. Minta maaf yo, gampang kali. Dan di SMS Fajar menyingsing di ufuk timur. Pada hari ini seluruh kaum muslimin bertakbir minal aidin wal faidin. Kalimatnya ngarangnya payah. Datang kawan yang jawab oke sama-sama. Payah-payah ngarang dia oke sama-sama. Ibu sama suami Bu, ya Bu. Kalau bisa pas malam takbir, jangan pas sholat Idul Fitri salaman sama orang baru salaman sama suami. Pas malam takbir itu bangunkan, Bang, bangun Bang. Mau ngapain sih? Mau minta izin Bang. Yang pula mau ngapain sih hari raya? Mau minta izin. Rupanya ini dalam hukum fikih melakukan hubungan suami istri pada malam takbiran itu hukumnya makruh. Kalau jadi anak nanti gak sehat. Lagi pula kan gak cocok orang ke masjid mukuli beduk. Lah dia tak mukuli apa-apa saja. Gak pantas. Jadi kalau begitu makruh. Jadi Bu minta izin Bu. Nah, duduk Bang, duduk. Ibu mundur ke belakang 3 meter. Langsung tiarap deketi semua. Pegang tangannya, jangan Bang minta izin ya, kalau ada salah minta maaf. Bukan gitu. Gunakan kalimat yang agak sahdu. Bang, dosaku banyak Bang. Sebanyak butir-butir di pasir pantai. Sebanyak buih di lautan. Karya Hairil Anwar. Insya Allah. Itulah maaf, bermaafan. Oke, thank you very much. It's nice day share again because sudah malam ini. Mudah-mudahan acara ini bermakna. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Walaupun ini banyak orang Jawa, tapi kita menghormati orang Melayu. Akhirnya kita tutup ceramah ini dengan sebuah pantun. Nyebrang sungi, sunginya banjir. Karena sunginya banjir, orang mau nyebrang pun ketakutan. Akhirnya nggak ada yang nyebrang, pulang semua. Nah itulah pantun yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermakna. Billahi hidayah wa taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.